Salam edufisial, jangan lupa mengklik tombol subscribe. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai adik-adik, kali ini channel Edu Official akan berbagi UTBK SBMPTN 2020. Untuk apa? So pasti pembahasan kali ini adalah trik jitu bahas soal tes potensi skolastik. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang penarikan kesimpulan part 2. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, bagi adik-adik yang telah ketinggalan video sebelumnya pembelajaran, silakan klik tombol yang di atas. Oke adik-adik, baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama, mari kita melaksanakan pembahasan untuk penarikan kesimpulan trik jitu bahas soal TPS, tes potensi skolastik. Mari kita bahas part 2-nya. Nah, yang pertama yaitu tentang dilema konstruktif. Nah, apa itu dilema konstruktif? Merupakan kombinasi dua argumen modus ponen. Nah, premis satunya jika P maka Q, premis duanya jika R maka S, premis ketiganya P atau R. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q atau S. Sekali lagi, ini adalah dilema konstruktif. Dilema konstruktif ini merupakan kombinasi dua argumen modus ponens. Nah, bagaimana dalam contoh Kak? Mari kita buat dalam contoh adik-adik. Premis 1. Jika hari ini hujan, maka Ani tetap tinggal di rumah. Premis 2. Jika Santi datang, maka Ani pergi berbelanja. Premis 3. Hari ini hujan atau Santi datang. Kesimpulannya apa adik-adik? Good. Kesimpulannya adalah Ani akan tetap tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Mari kita masukkan sesuai dengan rumus yang di atas. Jika hari ini hujan, kita buat ini adalah P. Maka Ani tetap tinggal di rumah, ini adalah Q. Jika Santi datang, ini adalah R, tidak ada hubungannya dengan kalimat di atas. Maka Ani pergi belanja, ini adalah S. Kemudian hari ini hujan. Nah, perhatikan ada kata-kata hari ini hujan. Maka sama dengan kalimat yang pertama, premis 1. Kata-katanya jika hari ini hujan. Di premis 1 kita buat P, maka ini adalah P. Atau Santi datang, kita buat apa itu? Di premis keduanya yaitu R. Nah, sesuai dengan kesimpulan yang tadi, jika premisnya 1, premis satunya adalah jika P maka Q, kemudian premis 2-nya yaitu jika R maka S, kemudian premis ketiganya adalah P atau R. P atau R. Kesimpulannya apa? Nah, sesuai yang kita katakan tadi, untuk kesimpulan ini adalah Q atau S. Perhatikan kata-kata Q atau S yang kita buat tadi. Q, Ani tetap tinggal di rumah. S-nya adalah Ani pergi berbelanja. Maka kesimpulannya Ani akan tetap tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Mudah bukan adik-adik? Sudah paham ya? Nah, jika adik-adik sudah paham, kakak buat latihan soal nomor 1. Silakan adik-adik klik masuk kakak, silakan adik-adik kerjakan, kemudian jawab di kolom komentar. Latihan soal nomor 1 untuk membuktikan apakah adik-adik sudah paham tentang teori yang kakak bilang tadi. Premis 1. Jika hari ini libur sekolah, maka saya pergi ke mall. Premis keduanya, jika ayah sudah gajian, maka koleksi novel bertambah. Premis 3-nya, hari ini libur sekolah atau ayah sudah gajian. Ayo adik-adik, kesimpulannya apa? Oke, saya harap kalian sudah paham. Silakan jawab di kolom komentar ya. Oke, next. Untuk teori kedua tentang dilema destruktif. Nah, apa itu dilema destruktif? Dilema destruktif adalah kombinasi dua argumen modus tollens. Sekali lagi, kombinasi dua argumen modus tollens. Premis satunya, jika P maka Q. Premis keduanya, jika R maka S. Premis tiganya adalah negasi Q atau negasi S.
negasi sama dengan ingkaran ya adik-adik. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Harus ingat ya adik-adik, kesimpulannya negasi P atau negasi R. Sekali lagi, kesimpulannya negasi P atau negasi R untuk dilema destruktif. Oke, mari kita coba dengan contoh soal. Premis 1. Jika Li Zong memberi pengakuan di pengadilan, maka ia akan digantung. Premis 2. Jika Li Zong tutup mulut di pengadilan, maka ia akan ditembak mati. Premis 3-nya, Li Zong tidak akan digantung atau Li Zong tidak ditembak mati. Nah, sesuai dengan teori yang di atas, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Li Zong tidak akan memberikan pengakuan di pengadilan atau tidak akan tutup mulut. Nah, penjelasannya gimana, Kak? Nah, sesuai dengan yang Kakak katakan tadi, jika Li Zong memberi pengakuan di pengadilan, ini kita buat P, maka ia akan digantung. Kita buat Q. Jika Li Zong tutup mulut, tidak ada hubungannya dengan kata-kata yang di atas, maka kita buat yang baru yaitu R. Maka ia akan ditembak mati. Maka kita buat ini S. Li Zong tidak akan digantung. Nah, ada kata-kata akan digantung di kita buat tadi Q. Tapi ada tidak akan digantung, maka ini adalah negasi Q atau ingkaran Q. Atau Li Zong tidak akan ditembak mati. Nah, tidak ditembak mati kita buat tadi S. S-nya ditembak mati, maka tidak ditembak mati adalah negasi dari S. Nah, sesuai dengan rumus tadi, jika premis satunya adalah jika P maka Q, premis 2-nya jika R maka S, kemudian premis 3-nya adalah negasi Q atau negasi S. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Nah, negasi P, maka mana P? P ini jika Li Zong memberi pengakuan di pengadilan, maka negasi P-nya apa? Jika Li Zong tidak memberi pengakuan di pengadilan. Atau ini negasi P-nya ini ya, jika Li Zong tidak akan memberi pengakuan di pengadilan. Atau negasi R, ini R-nya, negasikan Li Zong tutup mulut, negasinya atau tidak akan tutup mulut. Sudah paham ya adik-adik? Oke, untuk membuktikan adik-adik sudah paham atau belum, mari adik-adik kerjakan untuk latihan soal nomor 2. Latihan soal nomor 2, adik-adik bisa jawab di kolom komentar ya. Premis 1. Jika pohon jambu menghasilkan buah, maka akan ada hasil panen. Premis 2. Jika ayah pergi ke kebun, maka akan ada uang tabungan. Premis ketiga, tidak ada hasil panen atau tidak ada uang tabungan. Nah, kesimpulannya apa? Ayo adik-adik, apakah kalian sudah paham? Ayo, jawab di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas teori ketiga, yaitu dua arah. Premis satunya, jika P maka Q. Premis keduanya, jika R maka S. Premis tiganya, P atau negasi S. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q atau negasi R. Catat ya adik-adik, jangan terlewatkan ini teorinya. Oke, untuk lebih memantapkannya, mari kita buat contoh soal. Contoh soalnya. Premis 1. Jika kabut asap meningkat, maka penglihatan berkurang. Premis 2. Jika ada bantuan orang dermawan, maka api cepat padam. Premis ketiga, kabut asap semakin tebal atau api tidak cepat padam. Kesimpulannya apa adik-adik? Ya, yang benar adalah penglihatan berkurang atau bantuan orang dermawan tidak meningkat. Nah, gimana Kak sesuai dengan teori tadi? Ayo, mari kita coba. Jika kabut asap meningkat, kita buat ini adalah P. Maka penglihatan berkurang, ini kita buat Q. Jika ada bantuan orang dermawan,
Ini kita buat ada hubungannya dengan yang di atas kalimatnya? Tidak ya. R, maka api cepat padam. Ini kita buat S. Nah, kemudian kabut asap semakin tebal. Ada nggak tidak yang tentang kabut asap? Ada di P, maka ini adalah P. Kabut asap semakin tebal. Maaf, ini meningkat, ini adalah tebalnya adik. Ini adalah tebal. Jika kabut asap tebal ini ya. Nah, kabut asap semakin tebal tadi ini adalah P. Atau api tidak cepat padam. Nah, berarti ini adalah negasi dari S. Negasi dari S, karena S-nya adalah api cepat padam, maka negasinya adalah tidak cepat padam. Teorinya seperti yang dibilang tadi. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya, jika R maka S. Kemudian premis 3-nya yaitu P atau negasi S. Kesimpulannya tadi adalah benar, Q atau negasi R. Nah, Q-nya mana? Penglihatan berkurang. Nah, inilah kesimpulannya. Penglihatan berkurang, inilah Q-nya. Atau negasi R. Negasi R. R-nya mana? Ada bantuan orang dermawan. Maka negasinya adalah atau bantuan orang dermawan tidak meningkat. Ini tidak meningkat ini ya. Jika ada bantuan orang dermawan meningkat. Oke adik-adik, sudah paham ya? Mari kita buat latihan soal nomor 3. Premis 1. Jika Andi ulang tahun, maka akan ada roti star. Premis 2. Jika ada uang ibu, maka perayaan diadakan. Premis 3. Andi ulang tahun atau perayaan tidak ada. Nah, adik-adik kesimpulannya apa? Oke, jawab di kolom komentar ya, supaya kakak mau lihat apakah adik-adik sudah paham atau belum. Oke adik-adik, demikianlah pembahasannya. Kakak mau berbagi, ayo adik-adik ikutin beramai-ramai gratis Taro Akbar UTBK SBMPTN 2020. Untungnya apa? So pasti gratis. Yang kedua, akan ada rankingan di akhir tryout. So pasti kamu bisa lihat kemampuanmu dan lihat rivalmu. Jumlah pendaftar sudah ribuan. Kamu kapan? Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, cara daftar silahkan chat admin. Nomor WA atau Telegram sudah ada di kolom deskripsi video ini. Ingat, gratis. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kali ini. Ikuti terus video kita. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Salam dari kakak, Edu Official. Bye.